Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kamelia Khalda dengan NIM 2312729. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemunduran peradaban Islam dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dibimbing oleh dosen Dr. Helnanelis MPD. Oke guys, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan masa pemunduran peradaban Islam? Jadi, masa pemunduran pada tahun 1250 sampai 1500, awal pemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu, Al-Mu'tasim, menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Nah, di sini juga ada masa pemunduran peradaban Islam. Di antaranya ada penyebab pemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal pemunduran peradaban Islam ialah A. Lemahnya otoritas politik, kesultanan maupun kekhalifahan. B. Pemberontakan dan perpecahan internal, perebutan kekuasaan. C. Kemerosotan moral, terutama di kalangan pengusaha pemerintahan. D. Hilangnya dinamisme dalam Islam, stagnasi pembangunan. E. Munculnya dogmatisme dan kekakuan pemikiran. F. Munculnya aktivitas intelektual dari ilmiah. G. Penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keamanan, pertanian, dan perdagangan. Di sini ada contoh faktor internal, yaitu kegemaran penguasa menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan, serta pada saat yang sama, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintahan. Selanjutnya, ada faktor eksternal pemunduran peradaban Islam, yaitu A. Invasi dari luar, seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad. B. Hilangnya wilayah Muslim, seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. C. Penurunan sumber daya alam, seperti berkurangnya tambang logam mulia. D. Bencana alam, seperti wabah penyakit, Black Death, dan kematian. Nah, di sini juga dijelaskan tentang sejarah kemunduran peradaban Islam. Yang pertama ada sejarah kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842. Khalifah ini dipandang tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Kemunduran dinasti Abbasiyah juga disebabkan meluasnya wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan probabilitas kepemimpinannya. Pada saat kebersamaan, sistem keuangan negara tidak stabil dan kontestasi politik. Yang kedua ada sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah Andalusia setelah dinasti Abbasiyah runtuh di Timur Tengah. Kekuatan pindah ke Andalusia, Spanyol, berkat pelarian Abu Rahman keturunan Bani Umayyah yang berhasil menegakkan pengaruh di wilayah semenanjung Iberia ini. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah Andalusia setelah dinasti Umayyah runtuh di Timur Tengah. Kekuasaan pindah ke Andalusia Spanyol berkat pelarian Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang berhasil menegakkan pengaruh di wilayah semenanjung Iberia. Di Andalusia, ia mendirikan dinasti Umayyah II yang sempat menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Kemudian pada masa Khalifah Hajib Al-Mansur, mulai tampak benih-benih kemunduran di pemerintahan Islam. Khalifah Hajib Al-Mansur mengambil alih kekhalifahan dari khalifah sebelumnya, yaitu Hisham II, yang saat itu masih berusia 11 tahun, lantaran dipandang masih terlalu muda dan belum pantas menjalankan negara. Hajib Al-Mansur mencoba mengambil alih pengaruh Hisham II.
Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.